Nasihat ahli yang terhormat Bapak Alexander Nayuan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya, Ibu Ati. Terima kasih boleh berdiri di sini. Saya bingung mesti ngomong apa. Jadi dari tadi saya baca yang paling bawah ini. Kolaborasi dan berprestasi, kolaborasi dan prestasi. Kita ini hotelier ya sebagian besar, ada travel agent, ada penerbangan, sekolah, satu lagi ada restoran ya. Ini memang kalau dikolaborate dengan benar, ahli ini akan menjadi, ini ruangan bisa jadi 4 kali lipat dari ini. Untuk Bandung ya. Indonesia mah kita mesti 2 ruangan, nanti 2 convention hall kita kalau bikin. Pokoknya 5 ya. Nah, saya asalnya dari hospitality dan saya selalu menyampaikan sama teman-teman hospitality kalau mau gampang berhasil itu gunakanlah dana 2% training dengan sehabis-habisnya, bukan sebaik-baiknya, harus habis. Ya. Kenapa? Karena 5 unsur ini kalau dilakukan dengan tepat, baik, dan rinci ya, itu akan berhasil. Teman-teman di hotel, di restoran, terutama travel agent ya, sempat nyungsep waktu itu kan. Sekarang naik lagi, tapi naiknya kan nggak sehebat 2019 ya, masih belum. Dan semua bersaing untuk menuju ke sana, walaupun banyak hotel masih belum buka. Jadi pikir-pikir masih belum oke, ya. What happened? Kok kenapa servis kita yang sudah bagus, tapi harga malah turun-turun terus? Occupancy itu aja. Sekarang Anda bandingkan dengan Singapura, servisnya makin jelek. Kalau mau dapat senyuman orang Singapura kan bayar dulu baru disenyumin. Kita kan suka rela ya, oke? Dan kalau masuk kita check in di hotel-hotel di Indonesia, masih banyak yang, Pak saya bawain kopernya ke atas. Kalau you ke Singapura, elevator is there, ya, tapi average room rate mereka tinggi. Nah, apa yang salah dong? Apakah kita memang harus seperti Singapura, turunin service supaya naik average room rate dan occupancy di sana 90%? Ada yang mau jawab? Jawabannya adalah kolaborasi dan meningkatkan prestasi. Kolaborasi di sini ada dari Dinas Pariwisata itu dengan pemerintah. Jadi saya cerita dikit ya. Saya punya waktu berapa jam bicara di sini? Bebas ya. Jadi saya dulu pernah ketemu dengan orang dari Singapore Tourism Board. Ngobrol-ngobrol, saya tanya gimana sih lo kok bisa? Lo gue sama dia ya. Kok lu tuh bisa ke Chinese ya, jadi lu ya kok bisa Anda itu rate-nya segitu. Nah di sana itu hotel hanya boleh buka sesuai jadwal dan jadwalnya itu ditentukan. Kalau flight meningkat, kalau entertainment meningkat, hotel baru boleh dibuka. Kalau you punya lahan dan lahannya itu mau dibangun hotel, itu sudah di schedule tahun berapa? Kenapa? Karena mereka mau jaga average room rate di seluruh pulau tersebut. Buka, bangun hotel, selesai 2 minggu aja sebelum tanggal pembukaan yang sudah ditentukan. Itu nggak boleh. Tunggu sampai tanggal tersebut. Karena perhitungan mereka itu sudah jelas. Tanggal segitu, flight sekian banyak akan datang. Bukan awal, hotel-hotel lain akan nyungsep. Ya, jadi kolaborasi ini penting sekali antara restoran, travel agent, ya, dan lain-lain. Tapi ya maaf ya, kita di Indonesia tuh semuanya kayaknya enak ide gitu ya.
seenak udele kalau orang Jawa bilang ya. Kalau orang Sunda bilangnya kumaha? Bios we lah. Sangeunahna-nya gitu nya. Cari hari baik. Ya. Nah, tapi itulah tantangan kita dan bagaimana kita walaupun kita tidak dan kurang diatur seperti di Singapura. So how can we manage that? Ya, dan itu bisa Anda manage mulai dari hotel Anda sendiri dulu. Terus berkolaborasi dengan tetangga. Walaupun bukan ahli, ya. Ahli maksudnya asosiasi ya, mereka ahli di bidangnya mereka. Kita kolaborasi dulu dengan tetangga, ya, dan juga dengan asosiasi yang lain atau dengan badan-badan pemerintah yang lain, ya, untuk menetapkan harga, menetapkan ya, strategi bareng lah, ya. Jadi apa Singapura naik average room rate-nya, walaupun tanpa senyum. Tapi semua perfect. Anda pergi ke hotel manapun ya, baik itu 3, 2 bintang di Singapura, bersih sudah dijamin. Kenapa? Karena mereka takut peraturan. Ya, di sana ada aturan. Di sana mereka memang dicek sekali sekian bulan. Dan ada, kalau kita di sini mau cari ada yang ngecek, kita yang bayar sendiri kan, kita cari kalau kita mau bayar lagi, kalau kita mau nyari lagi ya, kita cari teman, ayo tolong dong dicek. Kalau di sana enggak, mereka datang dengan sendirinya, mereka cek tanpa dikasih tahu. Jadi mereka sangat takut soal kebersihan dari kitchen, restoran, bar, toilet ya. Jadi di sana pasti kalau saya bisa bilang impeccable kalau kita bilang ya. Mau cari kecoa, nyarinya di Jakarta, ya, bukan di Singapura, ya. Tapi sayangnya kita ini ya itu tadi cari kecoanya kan di Jakarta ya, bukan di Bandung ya, di Jakarta. Itu kita banyak kelonggaran dan kita menikmati kelonggaran tersebut sehingga tamunya kalau datang akan pindah ke hotel lain, nggak akan balik lagi. Ibu kalau ada kecoa di hotel lain, balik nggak Bu? Nggak kan? Ya. Terus ada lumut hitam-hitam di kamar mandi, nggak balik kan? Banyak hotel kita seperti begitu. Nah ini perlu training, dan training ini Ibu, tadi saya datang, Ibu punya security, selamat pagi Pak, kenal juga kagak? Ya? Wah ini saya rela, saya tanya, Pak saya mau meeting apa? Oh dia sebut 2 meeting ini atau meeting ini Pak? Meeting ini, oh orange 2 ya ini ya? Orange 1, pokoknya dia sebut. Saya lewat resepsionis, selamat pagi Pak, perempuan ya, wanita. Kalau di Singapura akan begitu? Belum tentu, ya. Mereka cuma, good morning, can I help you? Oh, I'm looking for a meeting. Which meeting? Ya? Oh, cobain. Tapi yuk bayar di sini berapa? 600.000 tadi saya lihat ya. Kalau di sana cuma 600 juga sih sama, dolar. Ya. Wah, tapi naik lift itu signage-nya ada di dalam lift. Di sini maaf Ibu ya, bukan hanya Ibu, mungkin 98% hotel di sini nggak ada itu signage meeting di mana di Bandung ini, Jakarta juga sama. Tapi sana ada. Ya. So these are the few little things yang perlu Anda tingkatkan sehingga Anda punya quality itu dibantu oleh teknologi. Sekarang teknologi HP ini penting. Ya. Kadang-kadang kita sudah harus memikirkan invest di teknologi. Dari hotel yang gabung tiba-tiba hilang ya sekitar 8 tahun lalu lah, 7 tahun lalu. Nah ini dinaikkan lagi tapi dengan komit. Sampai jumpa tahun depan di ruangan yang 3 kali lipat daripada ruangan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. That's very impressive speech. So big applause for him, Mr. Alex Nayon. So there is, we have to underline that how important is the hospitality in tourism industry. So right, Pak Alex? Okay. Even though we have the high tech, also the human touch is also needed. Okay, thank you so much. Then continue to the next program. Oke, selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum DPP Ahli sekaligus membuka acara Rakerda Ahli DPD Jawa Barat 2024 yang akan diwakili oleh Bapak Ryan Sosiadi Dr. Andes MPD sebagai Ketua 4 DPP Ahli. Dipersilakan.
Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu, Salam sejahtera, Sampurasun. Saya pada kesempatan ini adalah diberikan amanat oleh Pak Ketut Subabawel sebagai Ketua Umum dari Asosiasi API, dan saya adalah sebagai Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Pariwisata. Jadi banyak poin yang saya catat yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, mungkin nanti juga kita bisa share. Pertama-tama saya haturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Pak Gani Ramadhani. Terima kasih Pak Gani atas kehadirannya. Kami sangat bahagia, dan tentunya sebetulnya di dalam rapat ini harus ditindaklanjuti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alex, terutama dengan birokrasi tidak hanya di industri saja. Ya, itu barangkali yang harus nanti mudah-mudahan kita bisa berbagi. Kemudian juga saya haturkan rasa hormat kepada Ketua Dewan Pertimbangan Ahli Bapak Ferdi Arminius yang sangat provokatif dalam konteks yang positif, termasuk Pak Wisnu ya. Jadi betul bahwa ahli itu hadir, nggak tahu nih dari keprihatinan atau dari kesedihan. Tapi itu bisa dijadikan sebuah motivasi ya. Apapun juga takdir kita jelek atau buruk, tapi itu jadikan motivasi yang cukup baik, sehingga ada 15 leaders Pak Alex di Bandung itu, 14 sebetulnya ya, karena yang terakhir itu saya dijorokin ini oleh Pak Indratna ini. Jadi ada 15 yang memang mencanangkan untuk membangun asosiasi yang sifatnya lebih balance, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alex. Karena hampir di semua asosiasi titik beratnya itu ke industri Pak, ke praktisi, tidak berbicara kepada idealisme. Dan hanya satu-satunya asosiasi yang memang memiliki akademik, yang tadi Bapak sudah beralih baju ya, dari industri masuk ke dunia akademisi gitu. Nah di sini kami pun juga semua hadir karena memang ada persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Alex, bahwa pariwisata di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja katanya begitu ya. Jadi itu yang jadi persoalan, dan memang kita harus memang berani mengungkapkan bahwa ini adalah masalah buat kita. Jadi kalau kita tidak berangkat dari masalah, maka akan biasa-biasa saja. Sehingga tadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh Pak Alex juga, bahwa perlu adanya keseimbangan bagaimana untuk bisa menangani trik-trik atau kiat-kiat yang ada di industri ini yang bisa kita legasikan, bisa kita estafetkan, sehingga dia ini harus masuk ke dunia akademik. Jadi trik-trik dan seperti itu yang bisa diapakan secara formal, bisa disampaikan dalam bentuk kurikulum atau tadi dalam bentuk digital.